Namaku Nova. Hai, nama aku Miftari Dayana. Lola Maulina. Nama saya Edo. Nama aku Adinda. Aku Setia. Wulandari. Bustiani Samaharani, bisa dipanggil Rani aja. Nama aku Imai. Seperti ibuku. Ya, mamaku yang ada di rumah. Ibu sih. Bagi saya ibu sih. Kayak ibu, mama sih. Seperti ibu. Ibu aku sendiri. Ibu. Ibu aku itu ibu yang kuat, ibu yang ya pemarah, tapi mungkin itu untuk kebaikan aku sendiri. Dan ya ibu aku adalah orang yang paling selalu ada untuk aku selain diri aku sendiri. Menurutku ibuku adalah orang yang sabar, orang yang selalu mensupport apapun yang kupilih. Ibu itu adalah sosok penasehat saya, juga sosok yang melahirkan saya, yang mengandung saya selama 9 bulan. Jadi ibu juga adalah sosok surga bagi saya, karena kan surga ada di telapak kaki ibu. Ibu aku cerewet. Cuman aku tahu kenapa ibu aku cerewet, karena aku tahu itu pasti untuk kebaikan aku. Kayak bener-bener kadang hal kecil pun kayak mama itu selalu marah, kayak cuman sekedar handuk doang nggak ditaruh, kayak mbak kok handuknya nggak ditaruh sih, kan gini. Tapi itu sebenarnya aku tahu untuk kebaikan supaya aku disiplin, lebih tahu tempat di mana aku harus naruh barang. Cuman kadang ya suka kesel aja, cuman kan itu tahu untuk kebaikan kita juga ke depannya. Menurutku ibu adalah sosok petarung yang dia itu backup untuk aku sendiri yang sebagai anak yatim ya, gak punya bapak. Jadi di dirinya itu ada dua sosok ibu dan sosok bapak. Jadi selama ini tuh dia berjuang untuk aku dan kakakku. Apa aja yang dia lakukan untuk kebahagiaan anak-anaknya, juga memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tiap hari itu dari pergi ke sekolahan, dia kan ngajar tuh sebagai guru TK, dan dia pergi dari jam 7, pulangnya juga jam 6 juga. Jadi full seharian untuk dia cari uang untuk kami semua. Dari apapun itulah, pokoknya untuk membahagiakan anaknya. Mama aku tuh lebih kayak ke teman aku sih, lebih kayak ke kakak aku gitu. Kadang ada hal apapun yang lagi terjadi sama aku tuh pasti ceritanya tuh ke mama. Aku anak yang lebih terbuka ke mama, jarang ke teman-teman atau ke siapapun, bahkan teman dekat pun aku tuh jarang bisa terbuka kayak gitu. Karena aku lebih terbukanya ke mama. Dan kenapa? Karena setiap aku ceritain sesuatu ke mama aku tuh pasti dapat feedback dan dapat saran. Itu sih, aku lebih apa-apa lebih ke mama. Kalau melihat dari perspektif ibuku tuh orang yang keras, pemarah, tapi sebenarnya lembut. Dia orang yang susah mengungkapkan cara untuk mencintai, tapi dia sebenarnya punya niat yang baik untuk anaknya. Ibu aku itu orang yang pemarah, tegas. Jujur aku sedikit kesal ketika dimarahi, tapi aku sadar itu untuk kebaikanku nanti. Ibu aku adalah seseorang yang baik, kadang-kadang pemarah, dan walaupun beliau itu pemarah, tapi beliau itu marahnya karena sayang. Beliau itu orangnya agak sensitifan, tapi di balik kesensitifan itu, beliau selalu menyimpan kekhawatiran sama aku. Jadi dari dulu aku udah mikirnya kayak gitu, selain diri kita sendiri yang gak bakal ninggalin kita, itu pasti ibu yang bagaimanapun kita nakalnya, bagaimanapun kita melakukan kesalahan, mau kita buruk, mau kita baik, kayaknya ibu atau orang tua sih yang gak bakal ninggalin kita. Momen ketika aku ngerasa disayang banget nih sama mama adalah ketika dulu waktu aku SMP hilang, dan mama tuh sampai panik dan berantem sama tetangga karena tetangga nggak bantu cariin aku. Dan ya besoknya pas aku ketemu langsung syukuran, dan aku ngerasa bener-bener sangat amat disayang sama mama di situ. Enggak sih, dia bagi rata sama kakak aku. Jadi nggak yang pilih kasih banget. Misalkan aku dibeliin ini, pasti kakak dibeliin juga. Jadi imbang lah, nggak pilih-pilih kayak gitu. Momen itu sih banyak pastinya, karena mamaku tuh tipikal orang yang apapun bakal dia lakuin buat anaknya. Apalagi aku yang udah bertahun-tahun jauh dari kecil, udah jauh dari
orang tua gitu, udah sekolah jauh dari orang tua, jadi apapun mamaku tuh lakuin. Sampai kadang aku bingung kayak, aku kayaknya nggak perlu deh ngomong, mah bulan ini aku minta uang bulanan tambahan atau apa-apa. Kadang aku nggak mau bilang kayak gitu ke mama, karena apa? Karena aku tahu mamaku pasti bakal ngusahain terus kayak gitu. Jadi aku lebih milih kayak apapun, contohnya duit bulanan yang mamaku kasih ke aku harus bisa ngatur sebaik mungkin supaya cukup. Aku nggak mau bikin mama aku tambah jadi beban pikiran kayak, aduh anak aku jauh dari aku nih, duitnya sisa sedikit atau apa. Aku nggak mau mama aku sampai kepikiran aku sakit pun aku jarang mau bilang sama aku kecuali aku udah parah, karena aku tahu mamaku orangnya yang mudah kepikiran, mudah stres, mudah panik. Jadi mamaku dengar, "Ma, aku nggak enak badan," tuh mamaku sudah panik luar biasa kayak gitu sih. Mamaku tuh superhero banget. I love you mama. Waktu aku gagal berkali-kali buat masuk ke PTN atau sekolah, itu ibu sih yang menyemangatin. Waktu kecil aku benar-benar kayak keluar malam itu susah, soalnya ya anak kesayangan banget, soalnya aku itu anak bungsu, anak terakhir. Jadi kayak waktu habis balik dari musola, agak malam loh, itu jadi dicari ibuku gitu. Padahal aku kelayapan main PS. Jadi aku merasa waktu kecil itu benar-benar disayang. Pergi kayak pulang kelamaan dicariin. Waktu hari ulang tahun aku merasa aku adalah anak yang paling disayang oleh mama aku, walaupun papa aku nggak berada di sisi aku sama mama aku. Pernah tuh waktu mau beli sesuatu nggak dikasih, terus nangis sampai hentak pintu. Pernah saat aku itu kecelakaan dan kakiku itu patah. Di situ terasa bahwa hanya ibuku yang ada di sampingku sampai di mana aku putus asa, dan di mana momen aku cek ronsen untuk kakiku dan gak mau sembuh, dan itu aku merasa putus asa. Dan di situ ibuku yang selalu mensupport aku, selalu menyemangati dan percaya bahwa suatu saat pasti bisa jalan lagi. Kalau berantem sampai gak tegur-teguran sih gak pernah ya. Biasanya gak ngomong gitu, paling gak ngomong. Terus besoknya ya baik lagi seperti semula gitu. Untuk berantem kayaknya pernah, namun waktu kecil. Tapi setelah udah menuju remaja, nggak pernah lagi berantem karena aku berusaha untuk dewasa dan tidak menambah beban pikiran orang tua. Pernah sih, dulu kan saya ngambil uang ibu saya di dompet, nggak bilang-bilang. Terus ketahuan bohong, saya dimarahin gitu. Itu sih yang paling saya ingat semasa kecil sampai sekarang. Itu mungkin dosa besar saya sama ibu. Kalau berantem gak teguran sampai berhari-hari sih nggak pernah. Cuman kalau nggak teguran pernah, cuman yang nggak seharian, kayak misalnya pagi dimarahin karena melakukan kesalahan, cuman kayak sampai pagi aja, sore itu udah teguran, malam sudah kayak teguran biasa, kayak udah nggak ada masalah aja gitu. Aku pernah berantem sama ibu dan dia ngediamin berhari-hari, tapi setelah itu aku berani minta maaf dan speak up. Tapi speak up-nya adalah kayak WA atau sosmed yang lain, langsung speak up berhadapan sama dia. Dan malam itu pun setelah dia pulang dari TK, dari dia bekerja, langsung dievaluasi. Apa kesalahan? Udah sadar nggak apa kesalahanku? Kayak gitu. Jadi selalu misalkan aku ada salah dan itu benar-benar ngecewain dia, benar-benar berpengaruh buat dia, pasti dievaluasi malam-malam. Sering. Mamaku tuh lebih kayak ke teman atau kakak aku. Jadi kalau aku lagi di perantauan, itu pun kami jarang kayak komunikasi. Karena kadang kalau aku nelpon mama aku juga sibuk kayak gitu. Terus kalaupun nanti aku ada libur, aku balik ke kampung, kadang ada hal-hal sepele yang bikin kami itu kelahi karena aku anaknya keras kepala, nggak bisa diatur. Terus mama aku tuh juga nggak bisa melihat anaknya yang berantakan. Maksudnya kayak kalau pagi jangan melandau kayak gitu. Tapi aku kayak nggak bisa ditegur gitu deh. Jadi kami hal-hal sepele kami kelahi, sih kami kadang sampai aku nangis, mamaku nangis. Terus bapak aku nih kayak, ini berdua kenapa sih kayak lain mama sama anak gitu, kayak kenapa kelahi terus sampai nangis setiap hari, itu hampir setiap hari. Gak pernah sih, gak pernah berantem yang
sampai besar banget pasti, karena kami itu sifatnya kurang lebih sama, jadi marahnya cuma sebentar, cuma hari itu diselesain hari itu juga. Kalau untuk berantem pasti pernah, ya tapi nggak sampai berhari-hari, mungkin setengah hari. Itu pun berantemnya aku ngunci kamar, di dalam kamar gitu kan, ngunci diri sendiri gitu, nggak mau ketemu. Tapi setelah itu, setelah ngunci kamar, keluar kamar sudah disediakan makan. Jadi kayak ngerasa bersalah juga, nggak mesti salah dari ibu juga. Kalau berantem tuh kadang itu bisa buat aku kayak introspeksi diri, nggak semua salah tuh dari aku gitu. Kalau berantem, pernah setiap kali aku berantem sama mama, pasti selalu terpikirkan, aku tuh kayak gini salah banget ya sama mama ya. Padahal dua argumen kita itu emang beda gitu. Tapi argumen mama nggak bisa selalu disalahkan. Tapi aku sama mama itu kalau berantem dikit-dikit sambil ketawa ketiwi gitu. Ya ujung-ujungnya malah ngelawak gitu dua-duanya. Jadi nggak jadi berantem. Ibuku adalah orang yang sabar dan aku berharap ibuku selalu sabar dan selalu support aku sampai aku berkeluarga nanti. Ibu adalah wanita yang kuat. Ibu, umur saya kan sudah 21 tahun nih. Selama saya hidup, saya sering ada masalah sama ibu sampai gak tegur-teguran. Mungkin saya minta maaf nih sama ibu selama saya ada salah, selagi saya kecil, selagi saya besar. Sering menghiraukan apa kata ibu gitu. Karena kan saya ingat kembali lagi nih, ada yang mengatakan ibumu, bapakmu. Mungkin itu yang saya ingat di otak saya buat ibu gitu. Mama, adek sayang mama, maaf kalau misalnya adek melawan, maaf kalau misalnya adek selalu merasa mama lebih sayang kakak daripada adek. I love you. Hai ma. Mungkin Mbak jarang ngomong ini sama mama, tapi karena Mbak malu kalau misalnya ngomong langsung. Terima kasih, kayak sejauh ini pasti tahu hari-hari mama itu pasti berat. Tapi mama hebat, sudah sampai kayak tetap mau berjuang supaya kayak Dina bisa sekolah, bisa juga kayak orang-orang lain. Mama tetap kayak, padahal mama ini capek, tapi mama tetap mau berusaha supaya Dina ini juga kayak orang-orang lain. Terima kasih karena tenaga mama, waktu mama sudah mau benar-benar mau direlain untuk Mbak, supaya Mbak ini kayak bisa kayak orang-orang lain gitu. Nah, terus Dina minta maaf kalau Dina masih suka keras kepala, masih suka melawan. Dulu Dina kesel banget kalau Dina diomelin mulu. Dina sedih, Dina kesel kalau sebenarnya kayak diomelin. Tapi pas Dina ngepost kayak gini, jujur kayak kadang aku suka kesepian karena kalau lagi pulang capek kayak gitu, gak mau ngapain. Suka nggak ada teman cerita, kayak capek kegiatan Dina harus sendiri di kos, bersih-bersih, kayak nggak bisa cerita karena Dina kadang mau nelpon mama, tapi Dina tahu pasti kalau misalnya Dina di sini sakit, pasti mama di sana itu lebih sakit. Kayak ya pakai kayak gitu. Terima kasih untuk semua tenaga, waktu yang mama berikan untuk Mbak. Tapi kalimat terima kasih sudah studi melahirkan Rani. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan banyak rezeki. Buat mama di rumah, mama selalu jaga kesehatan ya. Terus mama, karena sebentar lagi hari ibu kan, mama mau minta beliin apa nih ma? Buat ibuku kalau nonton, karena aku lagi di luar kota menuntut ilmu, untuk ibu di sana jaga kesehatan. Ya juga pengen minta maaf karena masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk ibu. Mama, makasih banyak selama ini kita sudah ditinggalkan oleh Bapak 10 tahun dan Mama juga
kada berhenti-hentinya dasar Pia dan Esi juga. Mama kada pernah kelihatan keluh kesahnya di hadapan Pia. Lalu Pia yang menakutkan mama, kenapa dia kada ada masalah mama gitu. Kada pernah cerita kecuali Pia pancing atau Pia pernah melihat notif WA misalkan mama ada masalah di TK ataupun gitu. Oke Mas, satu kata deh buat ibu lo. Buat mama, khusus buat orang tua juga sih ya. Jangan, aku nggak suka nih mama nih kalau kayak banyak pikiran. Aku tuh kayak gak suka mamaku tuh yang dikit-dikit apa-apa tuh kepikiran, apa-apa tuh dibawa kepikiran yang sampai stres sendiri kayak gitu. Aku tuh nggak suka. Jadi jangan kayak gitu lagi lah, dikurang-kurangin kayak gitu lah. Jangan suka bikin pemikiran yang bikin diri sendiri stres sampai akhirnya sakit. Karena aku jauh di sini, kalau aku dengar mama sakit tuh aku nggak tenang. Kadang aku sampai rasanya tuh pengen langsung pulang aja kayak gitu nah. Aku jauh dari mama tuh, sebagai anak rantau tuh jauh dari orang tua tuh nggak ada hal yang lebih bikin kita tenang dan bahagia selain kesehatan orang tua. Apapun definisi ibu di kepala masing-masing orang, yang kita tahu dia tetap pejuang yang memberanikan diri membawa individu baru ke dunia. Dan yang tidak akan pergi bahkan di saat titik terendah dalam hidup kita. Itulah ibu.